Nih, Kak Iksan mau berbagi apel. Apel yang satu buat Ucil dan apel yang satu lagi buat Kak Iksan. Terima kasih, Kak Iksan. Iya, sama-sama Ucil. Itu ada teman-teman, Cil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kali ini di Mutiara Hikmah kembali Kak Iksan dan juga si Ucil akan berbagi kisah lagi, teman-teman. Kisahnya kali ini tentang apa ya, teman-teman ya? Kisahnya kali ini tentang sebuah apel. Wow, kisah tentang sebuah apel. Pasti seru sekali nih kisahnya Kak Iksan. Nah, tentu kalian sudah penasaran ya, ingin tahu kisah tentang sebuah apel. Nah, dikisahkan pada zaman tabi'in, hiduplah seorang pemuda yang sangat solih. Ia bernama Thabit bin Zuta. Thabit bin Zuta ini adalah seorang pemuda yang sangat solih, ahli ibadah, dan ia sangat hati-hati dalam memilih makanan yang ia makan sehari-hari, teman-teman. Tidak ada satu makanan pun yang ia makan dan dimasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal dan thayyib saja, teman-teman. Wah, hebat ya teman-teman ya, bisa menjaga makanan dari makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Akan tetapi teman-teman, dikisahkan Thabit bin Zuta ini pernah khilaf, teman-teman. Bagaimana kisahnya ya? Nah, pada waktu itu teman-teman, Thabit bin Zuta sedang berjalan di tepi sungai. Nah, ketika berjalan di tepi sungai itulah ia menemukan sebuah apel yang tergeletak di pinggir sungai, teman-teman. Nah, tanpa pinggir panjang dan juga perutnya sudah lapar, teman-teman, waktu itu. Nah, diambillah apel itu lalu dimakannya. Wah, lezat sekali apel ini. Wah, segar. Begitu katanya, teman-teman. Tapi ia teringat sesuatu. Tapi ini apel siapa ya? Tergeletak begitu saja di pinggir sungai. Waduh, berarti aku telah memakan yang bukan hakku. Apel ini bukan milikku. Wah, aku harus mencari tahu dari mana apel ini berasal. Dari kebun mana ya ini ya? Wah, kemudian Thabit bin Zuta pun mencari dari mana apel itu berasal, teman-teman. Ia menyusuri sungai. Lalu ia pun menemukan sebuah kebun apel yang cukup luas. Di samping kebun itu ada rumah pemilik apel atau pemilik kebun itu, teman-teman. Nah, ketika itu Thabit bin Zuta pun mengunjungi rumah itu, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu ya? Ini aku, Pak, Thabit bin Zuta. Sebentar. Anak muda, ada perlu apa engkau kesini? Begini, Pak, aku telah memakan apel yang tergeletak di tepi sungai tadi. Tanpa pikir panjang, ku makan apel itu dan ternyata itu bukan apelku. Nah, aku menemukan kebun ini, Pak. Nah, kayaknya apelnya dari sini, Pak ya. Iya, betul sekali, itu apelku. Nah, makanya aku ingin engkau mengikhlaskan apel ini untukku, Pak. Wah, tidak mudah, Nak. Untuk mengikhlaskan apel itu ada syarat-syaratnya. Wah, syaratnya apa, Pak? Syaratnya kamu harus bekerja di kebunku selama 2 bulan tanpa digaji. Waduh, syarat yang berat. Tapi tidak mengapa, Pak. Nanti akan kukerjakan dengan senang hati, asalkan Allah ridho kepadaku. Nah, ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa, Pak? Syarat yang kedua, kamu harus menikahi putriku. Putriku ini adalah putri yang lumpuh, buta, bisu, dan tuli. Waduh, syaratnya juga berat, Pak. Tapi bismillah, insya Allah, kalau ini memang ridho, aku mendapatkan ridho dari Allah, akan kujalani dengan senang hati. Baiklah. Nah, setelah itu teman-teman, singkat cerita, setelah selang 2 bulan, maka
ia pun menyelesaikan tugas untuk bekerja di kebun itu selama 2 bulan. Nah, teman-teman, kemudian Sabit bin Zuta pun melaksanakan syarat yang kedua, yaitu ia harus menikahi putri seorang pemilik kebun itu, teman-teman. Nah, menikahlah kedua insan itu ya. Yang satu adalah Sabit bin Zuta, yang satu lagi adalah putri pemilik kebun itu, teman-teman. Setelah dipertemukan, betapa terkejutnya Sabit bin Zuta menemui istrinya yang dikatakan lumpuh, buta, tuli, dan bisu, teman-teman. Ternyata tidak seperti yang dikatakan, teman-teman. Maka Sabit bin Zuta pun menemui istrinya tersebut. "Wahai istriku, kenapa ayahmu mengatakan engkau ini lumpuh, padahal engkau bisa berjalan? Engkau juga dikatakan buta, bisu, tuli oleh ayahmu. Nah, ternyata engkau tidak. Engkau sungguh sangat rupawan." Masya Allah. Nah, teman-teman, betul apa yang dikatakan ayahku, wahai kakanda, suamiku. Aku ini lumpuh itu hanya kiasan saja. Artinya kakiku ini tidak pernah melakukan perjalanan kemaksiatan. Wah, kemudian mataku ini, kemudian telingaku, dan juga mulutku itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu hanya arti kiasan saja. Wah, luar biasa. Nah, mereka pun bersyukur, teman-teman. Mereka pun menikah, teman-teman. Nah, dari pernikahan mereka dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dan soleh, teman-teman. Nah, ia namakan laki-laki itu atau anak laki-laki itu bernama Nu'man bin Sabit, teman-teman. Siapa? Nu'man bin Sabit. Nah, orang-orang kemudian mengenalnya dengan Imam Abu Hanifah, teman-teman. Nah, ia adalah seorang ulama nantinya yang merupakan ulama yang sangat faqih dalam keilmuannya, teman-teman. Wah, luar biasa, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di Mutiara Hikmah kali ini, nasihat buat kita semuanya, teman-teman. Jagalah perut kita dari memakan makanan yang halal-halal saja dan thayyib saja, teman-teman. Karena itu nanti akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Nah, itu juga akan melindungi kita, teman-teman. Kita akan lebih sehat dan juga jasmani maupun rohani kita juga akan sehat, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sama-sama ya berhati-hati dalam memilih makanan yang kita makan sehari-hari agar Allah ridho kepada kita dan kita dituntun kepada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Terima kasih, teman-teman. Sampai di sini dulu Mutiara Hikmah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi